Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini video tutorial saya adalah tentang penggunaan aplikasi GeoGebra untuk membuat penjumlahan pecahan. Baik, kita mulai saja. Kita mulai dari membuat persegi panjang ABCD dengan menggunakan tool ini. Tool polygon, kita mulai dari 0,0, kemudian 10,0, 10,2, 0,2 dan kembali lagi ke sini. Oke, itu langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita buat slider. Kita beri nama N. Kita beri batasan, ini adalah 1 dan maksimumnya 10. Kita buat incrementnya 1. Nah, N ini nanti kita akan jadikan sebagai pembilang. Oke, kita buat lagi slider sebagai penyebut. Kita beri nama di sini D. Sama seperti tadi, minimumnya 1 dan maksimumnya 10. Oke. Nah, kemudian langkah yang berikutnya kita buat lagi slider. Kita beri nama S. Nah, ini kita buat minimumnya 0, maksimumnya 10 dan incrementnya kita buat 0,1, 0,1. Oke. Di sini kita akan ubah value-nya atau definisi dari S-nya adalah 10 dibagi D. 10 dibagi penyebut karena di sini batasannya sampai 10. Oke, kemudian kita masukkan di sini rumus di mana nanti kita akan membuat bagian dari pembilangnya. Ini rumusnya sudah saya sediakan ya. Kita mengurutkan poligon ini nanti sebagai pembilang. Oke. Ini rumusnya ya. Di sini ada nilai S yang kita masukkan dan N sebagai pembilang tadi. Oke, kita lihat di sini ada perubahannya untuk pembilang yang berwarna hijau. Nah, kemudian berikutnya kita buat lagi slider V. Slider V ini minimumnya kita buat 1, maksimumnya 10 dan incrementnya adalah 1. Oke, kemudian kita bikin lagi rumus. Ini rumusnya sama. Ini adalah pembagian. Kita urutkan poligon ini nanti jadi beberapa urut sebagai penyebut. Oke, kita buat paste di sini. Ini ada nilai S juga dibagi V. V itu adalah nilai dari bilangan 1 sampai 10 tadi ya. Ini ada nilai N-nya dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini terlihat ada pembagian antara. Nah, ini adalah pembilangnya dan ini adalah penyebutnya. Oke, nanti ini P ini adalah sebagai nilai ekuivalennya ya. Kemudian yang berikutnya kita buat slider lagi. Slider di sini kita buat slider E. Misalkan mulainya dari 1 sampai 10. Oke, di sini kita ganti definisinya menjadi di sini kita buat N kali P. Oke, kita buat lagi slider dengan nama F. Kemudian ini kita buat minimalnya sama seperti tadi ya. Nah, ini kita ubah definisinya menjadi D kali P. Oke, D ini tadi yang ini ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah terlihat. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat arsiran. Arsirannya di sini kita lihat di listnya ini, kita klik kanan di object properties, kita sesuaikan.
agar tampilannya lebih bagus. Di sini kita buat nah di filling ini kita ganti dengan hatching. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini jadi sudah terlihat. Kemudian di sini kita ganti poligonnya atau ininya kita ubah warnanya atau colornya kita rubah jadi hitam misalkan. Nah, ini ketebalan warnanya kita kurangi atau kita nolkan. Seperti ini. Kemudian yang kedua, penyebutnya kita ganti lagi dengan warna hitam semua misalkan. Oke, ini tadi belum dibuat hitam ya. Kita buat. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti akan terlihat kalau pembilangnya 1, penyebutnya 4, maka jadi gambarnya seperti ini. Kalau ini kita geser, ya ini jadi 2/4, kita geser lagi 3/4 dan seterusnya. Oke, kita akan membuat hal yang serupa untuk pecahan yang kedua. Sama prosesnya kita buat lagi persegi panjang. Ini kita buat. Oke, kita buat lagi slidernya. Sebagai pembilangnya kita beri nama M. Kemudian sebagai penyebut kita beri nama E misalkan. Seperti itu. Kemudian kita buat lagi sebagai ekuivalennya, nanti kita buat slider buat ekuivalen. Kita beri nama R misalkan. Ini dari 0 sampai 10. Incrementnya adalah 0,1. Oke, seperti itu. Nah, ini jangan lupa ini kita beri definitionnya adalah 10 dibagi penyebut. Penyebutnya tadi adalah E ya, dibagi penyebutnya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita beri rumus sama seperti tadi rumusnya. Kita lihat aja di kopian tadi. Ya, kita akan mengurutkan untuk pembilangnya dulu. Ya, ini ada R-nya berarti. Kemudian kita masukkan di sini M sebagai pembilang. Oke, kita lihat di sini. Nah, kemudian kita buat lagi slider satu lagi, yaitu misalkan T. Slidernya ini kita buat dari 1 minimal sampai 10. Oke, kemudian kita buat lagi rumus untuk penyebutnya ya. Kita akan mengurutkan penyebutnya. Oke, kalau sudah kita lihat di sini. Ya. Nah, ini sudah terlihat perubahannya, tinggal kita ganti saja di sini. Untuk pembilangnya kita beri di sini misalkan kita objek properties, kita beri warna merah. Oke, ini kita nolkan saja. Kemudian stylenya kita ganti di sini. Hatching ini artinya garis putus-putus ya. Kemudian ini juga kita ganti dengan warnanya merah sama. Kita nolkan. Kemudian poligonnya juga sama. Persegi panjangnya kita buat merah, kita nolkan warnanya. Oke, seperti ini. Jadi sudah terlihat. Ini adalah
pecahan pertama, ini pecahan kedua. Oh ya, di sini untuk slider ekuivalennya belum dibuat ya. Kita buat dulu di sini. Kita buat slider G untuk pembilangnya. Kemudian di sini kita ganti definisinya dengan M kali T. Pembilang kali T. Kemudian kita buat lagi di sini slider untuk penyebutnya. Misalkan H. Oke, kita ganti definisinya dengan E kali T. Oke, sekarang kalau sudah, kita akan membuat tulisannya di sini. Yang pertama kita akan membuat tulisan untuk pecahan pertama. Kita buat inbox-nya. Pecahan yang pertama nilainya adalah M. Kemudian yang kedua penyebutnya adalah E. Kita dekatkan dulu di sini. Kemudian pecahan yang kedua pembilangnya adalah, kita masukkan di input box-nya ya. Pembilangnya adalah tadi M. Oke, dan penyebutnya adalah E. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oh, ini input yang pertama salah. Kita perbaiki dulu. Di sini harusnya bukan M tapi N ya. Kita ganti. Nah, kalau sudah kita ubah dulu ini stylenya ya. Biar tidak kepanjangan. Stylenya sama dan besarnya juga sama. Kita hilangkan labelnya. Ini juga sama. Oke, kalau sudah kita himpitkan di sini, kita dekatkan. Nah, tinggal kita buat tulisan untuk penjumlahannya dan pernya ya. Kita gunakan tagnya ini. Oke, kita besarkan dulu. Oke, kalau sudah kita himpitkan di sini. Kita buat dulu nih apa ya. Nah, ini kita lihat, oh di sini harusnya D ya. Ini harusnya D. Penyebutnya D. Oke, ini jadi pembilangnya 1, penyebutnya 5, ini pembilangnya 2, ini penyebutnya 3, betul. Tinggal kita buat hasil ekuivalennya atau kita buat disamakan penyebutnya seperti itu. Kita ambil di sini teks ya. Kita buat tag
Kemudian kita ambil, nah pecahannya dengan menggunakan A per B. A nya ini kita ganti pecahan pertama dari sini ya, dari E per F. Ya sorry, ini tidak dengan menuliskan, tapi ngambilnya dari sini, E F nya dari sini. Kemudian ditambah dengan bilangan lain adalah, kita buat lagi formulanya dengan G dan H. Oke, tinggal dibuat sama dengan, nah nanti sama dengannya kita lihat. Nah, tinggal kita dekatkan. Oke, jadi nanti hasilnya kita ambil di sini dari teks juga. Ya, hasilnya. Jadi kita modifikasi. Nah, di sini A-nya hasil dari E tambah G ya sebagai pembilang. Nah, di sini kita buat dulu slidernya. Kita buat dari 1 sampai 10. Kemudian slidernya ini merupakan hasil kali dari ini dulu. Oke, ini hasil kali dari A tambah B. Hasil penjumlahan A tambah B. Oke, berarti ini nanti kita buat di sini. Tagnya hasilnya adalah hasil penjumlahan dari A tambah B, yaitu tadi slider T. Slider T. Kemudian B-nya salah satu slider yang merupakan KPK dari penyebutnya. Kita ambil berarti kalau enggak yang F atau yang H, kita ambil saja yang F. Nah, seperti ini. Kita besarkan dulu. Oke, ini seperti ini. Nah, jadi ini ketika kita mau rubah atau kita mau samakan penyebutnya, ini kita geser. Jadi ini kita geser, kita samakan. Nah, ini samakan dulu bentuknya. Jadi ini kita buat dulu menjadi, kita sama. Nah, ini kita buat sampai sama. Nah, di sini kita lihat sudah sama. Ini kita hilangkan dulu saja. Nah, seperti ini. Tinggal kita ubah aja di sini. Misalkan lagi 2/5 dengan 3/4. Ini kita lihat dulu sini. Nah, 2/5 ini ditambah 3/4, kita buat hasilnya jadi, kita samakan. Ini juga kita buat sama. Nah, kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Buat yang sudah jadi. Nah, jadi silakan Bapak Ibu tambahkan di sini dengan tunjuk seperti ini. Jadi kalau ini misalkan kita mau, nah kita masukkan di sini bilangannya misalkan 2/5, ini kita matikan dulu. 2/5 ditambah misalkan 3/4. 3/4. Nah, ini 2/5, ini 3/4. Tinggal caranya kita buat sama di sini.
Nah, kalau seperti ini kan belum sama bentuknya, kita buat sampai sama. Nah, kalau sudah sama, tinggal kita hitung. Ini hitamnya ada berapa, merahnya ada berapa per seluruhnya. Oke, kita jawab di sini. 2/5 jadi 8/20, 3/4 jadi 15/20, dan hasil akhirnya adalah 23/20. Oke, demikian tutorial tentang penjumlahan pecahan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Saksikan kembali tayangan saya pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.